Halo, berjumpa kembali di sesi pembelajaran online mata pelajaran Informatika SMK kelas 10 masih dengan topik berpikir komputasional bersama saya Wahyudi Winangun. Adapun materi pelajaran yang akan kita bahas di video kita kali ini adalah 1. Berpikir komputasional 2. Proposisi 3. Negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi. Dan yang keempat, penalaran deduktif dan induktif. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menjelaskan apa itu berpikir komputasional, menjelaskan pengertian proposisi, mengidentifikasi kalimat-kalimat proposisi, menjelaskan pengertian proposisi majemuk, menjelaskan pengertian dan memberi contoh negasi atau ingkaran, konjungsi, disjungsi, dan implikasi, menjelaskan dan memberi contoh penalaran deduktif dan induktif. Berpikir komputasional. Berpikir komputasi atau computational thinking merupakan suatu metode untuk menuntaskan persoalan menggunakan penerapan teknik ilmu komputer atau informatika. Karakteristik berpikir komputasional yaitu 1. Berdasarkan konsep 2. Kemampuan dasar setiap orang 3. Agar masalah dapat dipecahkan 4. Memadukan pemikiran matematis dan teknis 5. Sebuah ide dan bukan sebuah benda 6. Diperlukan bagi setiap orang 7. Menantang secara keilmuan dan dapat dipahami secara saintifik 8. Informatika dapat dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan komputasional. Berpikir komputasional mencakup pemecahan masalah, mendesain sistem, dan memahami perilaku manusia dengan merancang konsep berbasis teknologi komputer. Materi ini sudah sempat kita bahas di video sebelumnya. Jika kalian belum sempat menonton, disarankan menonton terlebih dahulu video tersebut. Proposisi. Proposisi adalah suatu kalimat yang memiliki nilai kebenaran benar atau true dengan notasi T atau nilai kebenaran salah atau false dengan notasi F, tetapi tidak kedua-duanya. Proposisi itu disimbolkan dengan huruf. Pernyataan memiliki makna atau arti dan bukan merupakan perintah atau tanya. Contoh, 3 tambah 3 sama dengan 6. Ini adalah contoh proposisi dengan nilai benar. Jokowi adalah Presiden Indonesia. Ini juga kalimat proposisi yang nilainya benar. 5 adalah bilangan genap. Ini juga merupakan kalimat proposisi, namun nilainya salah karena 5 adalah bilangan ganjil, bukan bilangan genap. Apa ibu kota Bali? Ini bukan proposisi karena kalimat tanya. 1 tambah 3. Ini bukan proposisi. X tambah 5 sama dengan 8. Ini juga bukan proposisi karena X belum ditentukan nilainya. Nah, sekarang mari kita coba cek kasus berikut. 1. Gajah lebih besar daripada semut. Apakah ini pernyataan? Apakah ini suatu proposisi? Apakah ini memiliki nilai benar atau salah? Gajah lebih besar dari semut. Ini adalah sebuah pernyataan.
Ini adalah sebuah proposisi dan ini bernilai benar. Mari kita cek contoh selanjutnya. 200 lebih kecil dari 151. Apakah ini pernyataan? Apakah ini suatu proposisi? Dan apakah ini memiliki nilai benar atau salah? Setelah diamati, ini adalah sebuah pernyataan. Ini adalah sebuah proposisi. Tapi ini bernilai salah. Karena seharusnya 200 lebih besar dari 151. Menggabungkan proposisi. Proposisi dapat digabung membentuk sebuah proposisi majemuk. Simbol proposisi menggunakan huruf seperti P, Q, R, S, dan dengan memperkenalkan beberapa operator atau kata penghubung logika. Contoh, P. Santi kaya raya. Q. Santi memiliki banyak emas. Kedua proposisi tersebut dapat digabungkan menjadi Santi kaya raya dan memiliki banyak emas, dan merupakan operator atau kata penghubung logika. Operator atau penghubung logika yang akan kita pelajari kali ini adalah 1. Negasi, 2. Konjungsi, 3. Disjungsi, dan yang keempat, implikasi. Negasi atau ingkaran. Apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai benar, maka setelah dinegasikan, kalimat akan bernilai salah. Begitupun sebaliknya. Jadi, negasi itu mengandung atau menyisipkan kata tidak atau bukan atau tidak benar bahwa. Simbolnya bergelombang seperti itu. Coba perhatikan tabel. Jika pernyataannya true atau benar, maka negasinya adalah false atau salah. Jika pernyataannya false atau salah, maka negasinya adalah true atau benar. Contoh, SMK 3 Tabanan adalah nama sekolah. Ini adalah true atau benar. Negasinya adalah SMK 3 Tabanan bukan nama sekolah. Contoh lain negasi atau ingkaran. Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Benar. Ingkarannya, Bandung bukan ibu kota Jawa Barat. Salah. Selanjutnya, 7 adalah bilangan genap. Salah. Ingkarannya, 7 bukan bilangan genap. Benar. Konjungsi atau and. Kata penghubungnya adalah dan. Konjungsi hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataannya benar. Simbol konjungsi adalah V terbalik, atau kalian bisa lihat simbolnya di layar. Coba perhatikan tabel kebenarannya. Jika pernyataan P benar, Q benar, maka konjungsinya adalah benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka konjungsinya adalah salah. Jika P-nya salah, Q-nya benar, maka konjungsinya adalah salah. Jika P-nya salah, Q-nya salah, konjungsinya salah. Contoh, T. Bebek berkaki 2. Ini benar. Q-nya bebek bertelur. Ini juga benar. Maka konjungsinya adalah bebek berkaki 2 dan bertelur.
Contoh lain konjungsi. P. Gajah adalah binatang. Ini adalah pernyataan yang benar. Q-nya, gajah memiliki tanduk. Ini pernyataan salah. Maka konjungsinya adalah gajah adalah binatang dan memiliki tanduk. Nilai konjungsinya salah. Contoh selanjutnya, P. Buaya bisa terbang. Ini pernyataan yang salah. Q-nya, buaya berkaki 4. Ini pernyataan yang benar. Konjungsinya, buaya bisa terbang dan buaya berkaki 4. Ini nilainya salah. Disjungsi atau or. Kata penghubungnya atau. Disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataannya salah. Simbol disjungsi adalah V. Coba perhatikan tabel kebenarannya. Jika P-nya benar, Q-nya benar, disjungsinya benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, disjungsinya benar. Jika P-nya salah, Q-nya benar, maka disjungsinya benar. Jika P-nya salah, Q-nya salah, disjungsinya salah. Jadi, disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataannya salah. Contoh, P. 5 kali 5 sama dengan 25. Ini benar. Q. 25 adalah bilangan ganjil. Ini juga benar. Maka disjungsinya 5 kali 5 sama dengan 25 atau 25 adalah bilangan ganjil. Ini bernilai benar. Contoh lain disjungsi. P. Kucing adalah hewan mamalia. Ini bernilai benar. Q. Kucing merupakan hewan karnivora. Ini juga benar. Jika kedua pernyataan dihubungkan, maka kucing adalah hewan mamalia atau hewan karnivora. Disjungsinya bernilai benar, karena pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar. Contoh selanjutnya, P. 3 tambah 3 sama dengan 6. Ini benar. Q. 6 adalah bilangan ganjil. Ini salah. Karena 6 ini adalah bilangan genap. Jika dihubungkan, 3 tambah 3 sama dengan 6 atau 6 adalah bilangan ganjil. Disjungsinya bernilai benar karena ada salah satu pernyataan yang bernilai benar. Atau kalian coba perhatikan sekali lagi tabel. Jika ada pernyataan 1 atau P-nya benar, Q-nya salah, disjungsinya bernilai benar. Nah, kalau kalian masih bingung, coba hafalkan atau perhatikan kembali tabel nilai kebenaran disjungsi ini. Implikasi. Kata penghubungnya jika, maka. Simbolnya tanda panah. Tabel kebenarannya sebagai berikut. Jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka implikasinya benar. Jika pernyataan pertamanya benar, pernyataan kedua salah, maka implikasinya salah. Jika pernyataan pertama salah, pernyataan keduanya benar, maka implikasinya benar. Jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, maka implikasinya salah. Contoh, pernyataan pertama, Budi lulus ujian. Ini benar. Pernyataan kedua, Budi memberi uang kepada adiknya. Benar. Jika dihubungkan, maka jika Budi lulus ujian, maka Budi memberi uang adiknya. Ini implikasinya benar.
Dari pernyataan tadi dapat dihubungkan implikasinya sebagai berikut. 1. Jika Budi lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini bernilai benar karena Budi menepati janji. Yang kedua, jika Budi lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini bernilai salah karena Budi tidak menepati janji. Penalaran. Penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Jenis metode dalam penalaran yaitu deduktif dan induktif. Penalaran deduktif yaitu penalaran atau cara berpikir dari pernyataan umum diikuti pernyataan khusus yang bisa lebih dari satu untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Contoh, pernyataan 1, semua manusia butuh makan. Pernyataan 2, Budi adalah manusia. Kesimpulan, Budi butuh makan. Penalaran induktif yaitu proses berpikir untuk menyimpulkan suatu kebenaran yang dilakukan berdasarkan pada apa-apa yang bersifat khusus. Kemudian, ditarik suatu kesimpulan kebenaran yang bersifat umum atau universal. Contoh, pernyataan 1, sapi memiliki mata. Pernyataan 2, gajah memiliki mata. Pernyataan 3, ular memiliki mata. Jadi, kesimpulannya adalah semua binatang memiliki mata. Demikianlah materi pelajaran kita kali ini. Selanjutnya, cobalah berlatih menyelesaikan soal-soal berikut agar kalian makin memahami materi. Usahakanlah mencari contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selamat berlatih! Sekian video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar positif di kolom komentar. Jika informasi di video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke sosial media kalian agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih.